Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Warta Pendidikan. Seperti yang kami sampaikan di video sebelumnya, kali ini akan kami sampaikan contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diberlakukan untuk jenjang SD fase A. Bagi Bapak Ibu yang langsung menghendaki untuk download file, silahkan download. Untuk passwordnya silahkan masukkan kalimat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti penjelasan kami, dipersilahkan. Dalam modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, untuk komponen pertama yaitu adalah identitas. Di identitas ini ada unsurnya yaitu tema, topik, waktu, fase, dan seterusnya seperti yang kami sampaikan pada video sebelumnya. Di sini yang kami contohkan adalah tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah perilaku ramah lingkungan. Waktunya karena ini 1 semester maka 126 JP. Kemudian fase A kelas 1 dan seterusnya, ini bisa Bapak Ibu pahami insya Allah. Kemudian komponen berikutnya yaitu komponen inti. Di komponen inti di sini ada deskripsi, kemudian dimensi subelemen profil pelajar Pancasila dan seterusnya. Kemudian ada tujuan, alur kegiatan, asesmen, pertanyaan pemantik dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, kita bahas satu persatu urut dari yang paling awal yaitu di komponen inti deskripsi. Untuk susunan sistematika Bapak Ibu boleh berkreasi, ini kami buat lebih mudah supaya agak sistematis untuk memudahkan pemahaman. Di komponen inti ada bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan ini yang pertama adalah deskripsi kegiatan dari awal kegiatan sampai akhir. Ini sebagai contoh, proyek ini dimulai dengan tahap pengenalan dan seterusnya sampai selesai. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Kemudian yang B, dimensi, elemen dan subelemen. Kemudian ada capaian akhir fase. Nah, di sini ada kegiatan yang terkait. Kegiatan di sini adalah materi kegiatan. Kita pilih dimensinya ada 2, yaitu bernalar kritis dan kreatif. Untuk bernalar kritis, elemennya kita ambil 3 poin, yaitu 3 elemen, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, dan seterusnya. Kemudian di satu elemen ini, elemen memperoleh dan memproses informasi ini, kita ambil 2 subelemen, yaitu mengajukan pertanyaan dan mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Setiap subelemen kita ambil capaian akhir fase. Ini sudah kami sampaikan pada video sebelumnya, dari mana kita memperoleh kalimat-kalimat tersebut, misalnya elemen, subelemen, dan capaian akhir fase. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu apabila sudah membuat seperti ini, capaian akhir fase ini kita jadikan nanti sebagai kegiatan. Sehingga kalau di sini ada 7 capaian akhir fase, ada 7, maka 7 ini nanti bisa dijadikan kegiatan. Kemudian kegiatan yang terkait ini akan kami sampaikan berikutnya. Kemudian tujuan Bapak Ibu membuat proyek itu disampaikan pada poin ini. Kemudian alurnya, di sini ada 13 alur kegiatan. Yang dimaksud alur kegiatan ini adalah materi kegiatan dari awal sampai akhir. Dari 13 kegiatan, kami bagi menjadi 4 kegiatan utama, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, tahap aksi dan tahap refleksi, dan tingkat tindak lanjut. Setiap tahap ada beberapa bagian. Misalnya untuk tahap pengenalan ada materi kegiatan 1, masalah pengolahan sampah, materi kegiatan 2, eksplorasi isu, materi kegiatan 3, refleksi awal, dan seterusnya. Ini materi kegiatan. Dari 1 sampai dengan 13. Dari 1 sampai dengan 13 ini kita masukkan pada kolom kegiatan terkait. Ini kami tambahkan supaya tidak membingungkan. Materi kegiatan terkait. Untuk yang pertama, capaian pertama,
mengajukan pertanyaan untuk menjawab keingintahuannya dan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya, ini nanti tercapai pada kegiatan atau materi kegiatan 1, 4, dan 7. Untuk mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan, ini nanti tertuang atau dimunculkan atau dicapai pada kegiatan atau materi kegiatan 2, 3, dan 5. Begitu seterusnya, semua poin dari 1 sampai 13 kita masukkan. Tentunya harus sesuai dengan capaian akhir fase. Jadi misalnya tahap pengenalan ada 1 sampai 5, masing-masing materi kegiatan kita masukkan di kolom ini disesuaikan dengan capaian akhir fase. Karena capaian akhir fase ini sebagai tujuan pada kegiatan proyek. Ini alurnya. Kemudian asesmen. Asesmen ada 3, ini nanti dimasukkan dalam lampiran. Asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik itu di awal, formatif itu pada saat berlangsungnya, dan sumatif itu setelah selesai proyek atau di akhir proyek. Kemudian ada pertanyaan pemantik, yaitu kegiatan yang dapat memancing ketertarikan dan rasa ingin tahu peserta didik. Kalau dulu ini masuk dalam apersepsi. Kemudian ada pengayaan dan remedial, kita beri penjelasan sedikit, dan refleksi peserta didik dan pendidik. Ini untuk pendahuluan. Kemudian kita masuk pada bab 2, yaitu langkah-langkah kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini adalah intinya. Inti dari modul proyek adalah di bab 2 ini. Di sini kami bagi menjadi 7 kegiatan, ini hanya contoh, Bapak Ibu bisa mengembangkan menjadi 8, 9, 10, atau 11, atau berapapun. Yang penting dalam kegiatan ini mengacu pada capaian akhir fase. Misalnya ini kegiatan pertama, kegiatan 1 ini dibagi dalam 6 poin. Kegiatan 1 6 poin, kegiatan berikutnya juga 6 poin. Yang pertama adalah objektif. Objektif itu adalah capaian akhir fase. Kalau kegiatan 1 ya ke 1. Kita blok kuning. Nah, objektif ini adalah capaian akhir fase. Jadi kalau misalnya kegiatan 1, kita membuat capaian akhir fase yang ke-1. Misalnya nanti di kegiatan 2 kita masih menggunakan capaian akhir fase ke-1 boleh. Misalnya di sini A dan B saya jadikan 1 supaya agak ringkas. Tetapi kalau Bapak Ibu menghendaki kegiatan 1 ini yang poin A saja, kegiatan 2 yang poin B. A dan B ini diambil dari capaian akhir fase. Kita lihat di capaian akhir fase, Bapak Ibu. Mengajukan pertanyaan untuk menjawab keingintahuannya, ini 1 capaian. Kemudian mengidentifikasi suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya. Jadi ada 2 capaian. Kemudian di sini, di objektif ini kalimatnya kita rubah atau kita tambahi dengan peserta didik dapat mengajukan pertanyaan untuk menjawab keingintahuannya. Ini untuk objektif. Nanti ini sampai pada semua kegiatan sehingga capaian akhir fase itu semua tercapai dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam proyek tersebut. Ini objektif. Poin yang kedua adalah kegiatan. Di sini adalah kegiatan pembelajaran. Yang dimaksud kegiatan adalah kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu. Untuk kegiatan pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa menjabarkan lebih detail, lebih banyak itu lebih baik. Tapi karena ini kami ringkas supaya memudahkan untuk pembuatan modulnya, maka ini kami ringkas menjadi
poin-poinnya saja. Kegiatan yang pertama adalah pendidik mengajak peserta didik melihat-lihat lingkungan sekolah yang masih ada sampahnya. Pendidik memancing peserta didik untuk bertanya tentang pengelolaan sampah. Untuk kegiatan ini, di sini A dan B ada 2 kegiatan. Untuk yang kegiatan yang A ini nanti mengacu pada tahap pengenalan. Tahap pengenalan ya Bapak Ibu, mengacu pada alur kegiatan. Jadi kegiatan yang pertama tadi, tahap pengenalan, kita ambil materi kegiatan yaitu 1, 4, dan 7. 1. Masalah pengelolaan sampah. 4. Kunjungan ke tempat pengumpulan sampah. 7. Trash talk, sampah di sekolah dan rumahku. Jadi di nomor 7 nanti ada dialog. Ini pilihan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu boleh memilih sama dengan ini untuk kegiatan awal atau membuat kegiatan sendiri. Misalnya untuk yang kegiatan awal bukan 1, 4, 7, mungkin untuk yang pertama tidak memerlukan trash talk atau dialog, cukup 1 dan 4 saja boleh, dipersilahkan, tergantung dari kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ini untuk kegiatan 1, materi kegiatannya. Kemudian yang B, ini kegiatan berikutnya, pendidik menampilkan tayangan video tentang masalah sampah dan seterusnya. Ini satu kegiatan. Bapak Ibu boleh membuat kegiatan ini lebih detail, misalnya kegiatan awal apa, kegiatan inti bagaimana, kegiatan akhir bagaimana, dan seterusnya, seperti pembelajaran dalam waktu misalnya ini 12 JP, sehingga kalau 12 JP ini waktunya 2 hari, 1 hari untuk mengajak ke lingkungan sekolah yang masih ada sampahnya, kemudian berdialog di situ, menggali pertanyaan, kemudian hari kedua tayangan video. Nah, Bapak Ibu bisa menjabarkan 2 kegiatan ini, atau boleh membuat kegiatan pertama ini menjadi 2 kegiatan, dipersilahkan, sehingga lebih detail. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu pertanyaan pemantik. Ini kita buat sebagai contoh, misalnya sebelum pembelajaran, sebelum proyek dimulai, kita sampaikan pertanyaan ini kepada peserta didik. Tahukah kamu kemanakah sampah-sampah yang ada di sekolah kita? Ini sebagai contoh saja. Nanti siswa akan tertarik, untuk memancing ketertarikan siswa atau peserta didik pada pembelajaran. Kemudian durasinya adalah 12 JP. Ini boleh Bapak Ibu dibagi menjadi 6 JP. Tentu saja karena ini ada 2 capaian, maka kalau ini 6 JP harus 2 kegiatan supaya tercapai. Kemudian sarpras, mungkin lingkungan sekolah, perangkat tayang elektronik. Perangkat tayang elektronik ini misalnya laptop, proyektor, wall screen, dan sebagainya, 1 perangkat. Kemudian video tentang masalah pengelolaan sampah. Kemudian yang keenam adalah asesmen. Asesmen yang digunakan dalam kegiatan ini ada 2. Bapak Ibu boleh membuat menjadi 3 atau 1 saja, dipersilahkan. Karena di sini merupakan 2 capaian, maka kami buat menjadi 2 asesmen. Dalam asesmen tersebut, 1 menggunakan instrumen pengamatan dan yang kedua adalah menggunakan rubrik. Bapak Ibu boleh membuat asesmen yang lain untuk mengetahui daya serap atau ketercapaian siswa. Ini 1 kegiatan. Kegiatan ini bisa Bapak Ibu rubah menjadi 2 kegiatan karena ini ada 2 capaian. Kemudian kegiatan yang kedua, peserta didik mengidentifikasi dan mengolah informasi
gagasan. Ini diambil dari capaian fase yang kedua. Di sini kita ambil dari sini. Kemudian kalimatnya dimasukkan dalam kegiatan ini, dirubah, ditambahi dengan kalimat peserta didik dapat dan seterusnya. Kemudian kegiatannya seperti tadi kita sampaikan, Bapak Ibu boleh membuat atau merancang suatu kegiatan yang nanti dilaksanakan dalam proyek tersebut. Durasinya 12 JP, Bapak Ibu kalau ini kepanjangan bisa dibuat 6 JP atau berapapun, yang penting nanti sampai akhir proyek totalnya adalah 126 JP, itu termasuk dengan mapel yang lain, yaitu mapel olahraga dan mapel PAI ataupun mapel seni. Kemudian sarpras asesmen cukup jelas ya Bapak Ibu. Dan untuk di kegiatan 2 ini capaian akhir fase yang kedua. Kita lihat Bapak Ibu. Kegiatan atau materi kegiatan terkait di sini adalah 2, 3 dan 5. 2, 3 dan 5 itu kita ambil dari sini, yaitu eksplorasi isu, refleksi awal, dan diskusi masalah sampah. Jadi isi dari kegiatan kedua nanti adalah eksplorasi isu, kemudian refleksi awal, dan diskusi masalah sampah. Demikian Bapak Ibu untuk perancangan kegiatannya. Kemudian diteruskan dengan kegiatan 3, kegiatan 4, kegiatan 5, 6, 7, dan selesai apabila sudah semua kegiatan tercakup. Semua capaian akhir fase sudah dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek. Kemudian bab 3 adalah penutup. Penutup ini kalimat penutup yang dibuat Bapak Ibu untuk mengakhiri proyek. Kemudian ini untuk penutup ini boleh tidak digunakan atau boleh ditambahkan, itu tergantung dari Bapak Ibu. Misalnya perlu, monggo ditambahkan, kalau tidak juga tidak mengapa. Yang penting di sini ada lampiran. Di dalam lampiran ini ada lembar kerja peserta didik jika diperlukan. Karena siswa dalam membuat proyek perlu adanya lembar kerja, LKPD. Kemudian lembar asesmen. Kemudian bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Ini kita ambilkan dari buku mana, kita tampilkan di sini, kita masukkan. Kemudian glosarium, kata-kata kamus, dan daftar pustaka. Berbedanya bahan bacaan dengan daftar pustaka, pada bahan bacaan pendidik dan peserta didik ini kita copy paste dari buku sumber yang kita ambil. Tetapi kalau daftar pustaka, kita mengambil sumbernya saja yang dijadikan referensi. Demikian Bapak Ibu untuk contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk lampiran, terutama untuk lembar asesmen, akan kita sampaikan pada video berikutnya. Untuk yang lembar kerja peserta didik, bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka, insya Allah Bapak Ibu sudah memahaminya dan bisa untuk membuatnya. Untuk lembar asesmen pun demikian, namun insya Allah akan kami sampaikan contoh lembar asesmen pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.